dengan kita sudah dari 5 bulan yang lalu, dan dua lagi itu dari luar daerah, luar provinsi, bukan luar provinsi, luar negara. Ada dari Malaysia, ada dari Taiwan, ada dari Singapura. Ya, Ini kita menghimpun ini dari 5 bulan yang lalu, ya, dan mereka ini sudah kita edukasi banyak sekali bareng-bareng kita sama-sama di Sobat Ngarit untuk bagaimana agar Sobat Ngarit ini tidak redup. ya, Jadi kita sadari atau tidak, Sobat Ngarit ini setelah terjadi ontran-ontran besar awal Desember kemarin, redup. Itu kita sadari atau enggak, itu redup kan. Nah inilah yang kita berusaha bagaimana kita menaikkan lagi. ya, 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 ya. Nah seperti itu, dan saya sebenarnya masih menunggu nih konsepnya seperti apa, Sobat Ngarit ini mau dibawa kemana. Walaupun sebenarnya kita sudah ngobrol ini rapat beberapa kali, termasuk dengan Pak Edi Jaya Motor, tapi di jalur hijau di WA. Ya, Dan ini pun sebenarnya tadi kami sore tadi jam 8 tadi kita ada rapat dengan teman-teman dari provinsi menyampaikan ini lagi. Kita bahas seperti apa. Kata saya akan berusaha untuk ngobrol dengan Pak Pitomli, entah bagaimana caranya, siapa tahu dia live, nanti saya akan ngobrol dengan beliau untuk menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Jika ternyata ini tidak perlu saya sampaikan di live, nanti mungkin kita bisa ngobrol di belakang di jalur WA, Papi. Oh, nggak apa-apa. Tentang apa yang akan disampaikan teman-teman gitu. Iya. Dan ini perlu sekali saya sampaikan, Papi. Iya, nggak apa-apa. Mohon izin sekali. Jadi gini, Mas Semarang, kan kalau kita lihat dari asta citanya Pak Prabowo ya, kan ini pemilu kan udah selesai. Kita ngomongnya jangan Pak Prabowo, Pak ini. Kita ngomongnya presiden lah. Oke. Pak Presiden ini kan sekarang sangat mendukung petani ceritanya. Benar. Kan dukung petani sekali. Dan Pak Presiden juga pengen untuk teman-teman yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan ini maju ceritanya. Ya tentunya kan yang justru saya sampaikan ke Mas Yun dan kita sepakati itu adalah bagaimana kita itu supaya bermanfaat buat teman-teman Sobat Ngarit. Kan kadang-kadang orang berpikirnya adalah teman-teman Sobat Ngarit ini bermanfaat kepada Mas Yun. Justru kita malah maunya terbalik. Kita yang bermanfaat untuk teman-teman Sobat Ngarit. Simpelnya gini lah. Ketika kemudian pemerintah ini kadang-kadang membantu seseorang, membantunya ini kan nggak tepat sasaran. Nggak semua orang itu mau jadi petani. Ya kalau misal kemudian ada bibit-bibit yang harus ditanamkan sehingga kita jadi petani muda, itu kan enak kalau disebarkan. Dengan adanya Korwil, itu kan enak, distribusinya lebih lancar. Namun Betul. permasalahannya adalah memilih Korwil dengan baik dan benar ini yang takutnya tuh blundernya di situ. Iya. Gitu. Jadi kalau saya Mas lebih baik memang ini coba saya omongkan. Kemarin itu Yun ke tempat saya kemarin. Cuma memang nggak ada pembahasan serius, pembahasannya ya juga pembahasan tentang kehidupan lah. Jadi saya akan nanti akan, karena kita di Jawa Timur ya, mungkin nanti saya akan sama Mas Bayu, mungkin saya nanti sama Roni, sama Iyun, itu untuk coba sih kita ini satu-satu kita akan ajak ngobrol. Setidaknya kalaupun kemudian kita berbicara keluarga tanpa ada Korwil, minimal orang-orang yang memegang keluarga di daerah tersebut itu kita bisa membantu mendistribusikan sesuatu yang baik-baik atau informasi sesuatu yang harus kita bantu itu apa. Karena memang Mas, di dalam Sobat Ngarit ini memang khawatirnya kalau ada Korwil, takutnya orang-orang ini kan dianggap ini sebagai politisasi. Iya. Takutnya di situ. Seakan-akan kan gini, kayak kok Korwil-Korwilan sih? Apakah saya, misal gini, Mas kan di Lampung. Masa sih saya menjadi Sobat Ngarit kalau di Lampung itu kalau nggak bergabung sama Mas Cemerlang itu kita tidak bisa dianggap sebagai Sobat Ngarit. Nah itu loh. Nah ya, betul. Itu kan yang seharusnya nanti kalau pengen saya adalah meskipun Korwil, katakanlah misal Korwilnya di Jawa Timur Mas Bayu Sonokeling ini misal Korwil, nggak apa-apa teman-teman, mau teman-teman gabung kita di Korwil mau gabung nggak apa-apa, tetap kita Sobat Ngarit semua. Tapi kalau teman-teman di Korwil, nih ada programnya yang bagus, ayo kita membantu usaha-usahanya Sobat Ngarit yang di Jawa Timur, ayo kumpul-kumpul. Misal teman-teman di Kalimantan, kalian nggak gabung Korwil nggak apa-apa,
Tapi kalau kalian di Korwil, ini loh, ada program-program yang bagus, ada insight-insight yang bagus untuk teman-teman membantu usahanya atau pekerjaannya. Karena memang Mas, kalau Mas Cemerlang lihat sekarang itu adalah, saya itu sedih Mas, melihat ormas-ormas itu sedih. Kenapa? Saya mau nyebut merek lah Mas ya. Kalau kita lihat di medsos sekarang itu kan ormas ini ribut sama ormas ini sama ormas ini ribut. Iya. Saya kok jadinya miris ya Mas ya. Ya. Ormas itu kan pasti punya korwil. Iya, pasti. Ini kadang-kadang itu ribut ini, ribut itu, ribut ini, ribut itu. Nah, kadang-kadang yang lain-lainnya anggota-anggotanya nggak masalah. Tapi kalau pimpinannya itu ribut sama orang, ngajak-ngajak lah itu. Iya, memprovokasi anggotanya. Memprovokasi anggotanya. Jadi kasih anggota yang nggak tahu apa-apa, yang maunya itu mereka itu cuma cari sahabat baru di sini, cari keluarga di Sobat Ngarit, di Sobat Ngarit kita itu cari sebuah ya perkawan baru kayak kemarin tuh di Sobat Ngarit tuh Mas. Ternyata kan ada beberapa yang ketemuan, habis itu bikin usaha bareng. Iya. Ada yang pas waktu ketemuan kemarin tuh ternyata mereka itu main-main bareng. Itu kita senang lihatnya Mas. Kadang-kadang itu tadi khawatir ya, tapi nggak apa-apa. Masukan Mas Cemerlang itu bagus sekali dan harus saya telepon secara personal nanti Mas Cemerlang. Bahkan kita kalau perlu ketemu Mas. Insya Allah, insya Allah. Kita ketemu, kita bahas. Kemudian jadinya iya atau tidak atau ada konklusi lain nggak apa-apa. Iya. Jadi begini, Pi. Seperti yang Papi sampaikan bahwa nanti direncanakan kan kalau bisa kan untuk Sobat Ngarit ini ada bantuan, ada UMKM apa segala macam. Tetapi ini mungkin akan menyulitkan ketika tidak ada korwil-korwilnya yang kompeten, yang korwil-korwil benar-benar di Sobat Ngarit begitu. Sehingganya ketika nanti korwil ini ditiadakan akan sangat sulit itu. Tetapi jika hanya dirubah namanya, saat ini dirubah namanya menjadi Keluarga Sobat Ngarit, tetap saja itu kan karena kemarin disampaikan fungsinya sama saja, pekerjaannya sama saja, hanya dirubah nama. Betul, itu lebih masuk akal Mas. Sekarang gini, Ya. kalau korwil itu, kalau ini kenapa typingannya saya nggak matikan? Biar kita juga melihat dari sudut pandang yang lain ya Mas Cemerlang ya. Siap. Okay. Ada yang ngomong nih Mas Cemerlang turun, ada yang ngomong temen nggak usah apa segala macam. Ya nggak apa-apa kita baca. Karena kalau saya pribadi live, kalau komentarnya itu jelek-jelek, ya saya akan tetap melihat itu. Kalau komentarnya bagus-bagus, kita juga tidak menjadi terbang. Komentar yang jelek tidak membuat kita menjadi tumbang. Siap. Nah, jadi memang kata-kata yang korwil itu monijin, memang kayak ormas Mas. Jangan tahu lah ormas samping-samping Ya, itu. yang sekarang lagi ribut ada Itu loh Mas. rame tuh. Itu kan gara-gara korwil kan. Jadi saya nggak bisa membayangkan ketika kemudian keluarga Sobat Ngarit ini yang guyup sekali, yang motivasinya saling membantu, gara-gara dibentuk korwil, ormas lain ngerasa bahwasannya Sobat Ngarit itu ancaman. Padahal kan enggak. Gitu loh Mas. Padahal kan kita nggak mau demo-demo juga. Kita ini kan mau pengennya Mas Yun itu kan mimpinya kan gini Mas. Tiap teman-teman Sobat Ngarit di Lampung ataupun di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Maluku itu kan pengennya satu Sobat Ngarit itu kemudian tersakiti, semua tersakiti. Betul. Satu Sobat Ngarit itu mengalami musibah, semuanya ngerasa kena musibah. Kan pengennya seperti itu. Iya. Gitu. Jadi kalau yang saya tangkap sih kemarin begini, korwil ini Mas Yun tidak suka nama korwil karena khawatirnya kata Mas Yun nanti akan ada jarak antara Mas Yun dengan keluarga besar Sobat Ngarit. Dan kayak Jadi, ormas, nanti ya, bayangin, kan Mas Cemerlang kan ada di Lampung. betul. Berapa ormas Mas yang ada di sana? Banyak. Dan semua ormas mengatakan korwil. Nah itu yang jadi repotnya. Gak mungkin keluarga, gak mungkin sahabat. Nggak mungkin. Saya bisa bayangkan ketika kemudian Mas Cemerlang menjadi korwil sana, ada ormas A, B, C, D, E, F, G. Oh, itu Cemerlang mau bikin korwil tuh. Gimana kalau kita serang aja? Nanti mata pencarian kita akan direbut.
Enggak. Iya, kita bisa membayangkan ke situ Benar juga. nggak, Mas? Benar, Iya. benar. Jadi Iya. sebenarnya gini, Pi, apapun penamaannya, Saya sambil intinya agak ngerokok-ngerokok dikit sampai gini. aman ya. Jadi apapun penamaannya, kalau kita di Sobat Ngarit itu tidak begitu mempedulikan penamaannya. Yang saya maksud adalah ketika nanti tidak ada wadahnya yang jelas, yang Sobat Ngarit, yang benar-benar Sobat Ngarit, ketika nanti wacana Papi yang ingin menyampaikan tentang menaikkan UMKM, ada bantuan segala macam, tanpa wadah ini akan kesulitan. Dan Sobat Ngarit akan mengadunya ke siapa, bermuaranya kemana. Ya, Gitu. ya. Tapi dengan wadah-wadah yang dibuat ini, apapun penamaannya, itu mungkin akan memudahkan apa yang menjadi keinginan kita sama-sama untuk memajukan Sobat Ngarit ini. Betul, Kira-kira betul. begitu. Ya, nggak apa-apa Mas, karena memang kalau kita lihat dari ya presiden yang sekarang ini kan sangat mendukung peternakan dan sangat mendukung untuk petani. Terakhir aja ada program dari pemerintahan itu vaksin gratis. Lah, itu saya bisa bayangkan ketika ada member Sobat Ngarit membutuhkan vaksin gratis, kita bisa ngasih gratis. Iya, alhamdulillah. Memang bagaimanapun, contohnya kayak ada ini nih, ini buat bapak-bapak ini kan kadang-kadang kan suka juga, kita ini kan bertani gitu loh Mas. Iya. Ini melon yang hidroponik gitu loh. Oh iya, yang di rumah-rumah gitu. Yes, kan itu dapat pupuk gratis, dapat benih gratis. Itu kan sebenarnya kalau kita bikin kan keren. Saya bisa bayangkan ketika teman-teman mungkin 5.000 atau 10.000 orang dapat benih gratis, nanti bisa panen sama-sama melon itu ya kan, sehingga ketika orang itu mendapatkan melon yang bagus ataupun dijual melonnya itu kan bisa mensejahterakan. Iya, benar. Dan itu semua masih mengatasnamakan Sobat Ngarit, kan luar biasa sekali itu di situ. Jadi memang benar kata netizen, benar kata Sobat Ngarit, ini kan Korwil lah. Korwil ini kan memang seakan itu kayak ormas itu loh Mas yang bikin itu loh. Lah coba, jadi nanti ini teman-teman jangan dipotong-potong, jangan seakan-akan saya anti Korwil. Cuma memang penamaannya ini loh yang itu. Menurut sampean selain Korwil apa Mas Cemerlang namanya? Kalau saya pribadi sejauh ini kita belum membahas ke situ, Papi, karena kami membahas masih ini apa yang perlu kita sampaikan agar Sobat Ngarit semakin jaya, semakin menyala gitu kan. Gitu. Sebagaimana kita tahu dulu masih di bulan 9, bulan 8 itu Mas Yun kan kalau live itu sampai 100.000 sampai hampir 200 kadang kan. Tapi sekarang live-nya tuh tidak mencapai 100.000 dan kita semua menyadari itu. Nggak mungkin kita nggak sadar itu gitu. Nah, dari situ kita juga berpikir nih kenapa ada apa gitu. Nah, inilah kita yang harus pikirkan ke sana nih, Sobat Ngarit harus punya langkah-langkah nih gitu. Ya. Jadi gini Mas, variabel daripada live. Makanya kan saya tadi juga sempat bilang kalau saya ingin live-nya itu sampai di angka 20.000, maka live-nya memang harus siang atau harus sore. Harus terkonsep. Bagi saya pribadi ini saya nggak mewakili Mas Yun ya. Bagi saya pribadi, variabel live yang nonton itu mau 500.000, 2.000 bagi saya itu nggak ada masalah. Karena yang terpenting itu gerakannya. Karena cocok ini. Karena memang tidak semuanya itu live itu bisa kemudian 100, 150. Kadang kita ini kayak sekarang kita ngomong nih Mas ya. Insya Allah ini FYP ini besok. Ya. Apakah dengan kita live itu penonton itu 100.000 membuat kita menjadi hebat? Enggak. Dan Mas Yun pun udah ngomong ke saya. Dia ngomong ke saya, Bapak, bila suatu ketika nanti penonton saya yang lihat cuma 5.000 atau 10.000 pun nggak ada masalah. Cuma mungkin kata-kata saya atau dampak dari saya untuk ke teman-teman Sobat Ngarit itu apa, itu yang lebih saya hargai dan lebih saya perjuangkan daripada sekedar angka-angka di dalam live. Siap. Yang pasti begini Pi, kami
kemarin dari 5 bulan yang lalu itu sudah mengkonsep untuk Korwil ini memudahkan untuk koordinasi. Dan Korwil ini dibuat tidak ada ketua-ketuanya, nggak ada. Jadi hanya memudahkan koordinasi. Jadi semuanya sama. Jadi nggak ada ketuanya atau apanya, nggak ada kepengurusannya, nggak ada. Hanya memudahkan koordinasi. Nah di situ udah dikonsep dari awal bagaimana nih biar Sobat Ngarit tidak seperti ayam kehilangan induk. Ada mereka tempat mengadu, ada bermuara, ada mereka untuk bercurhat, dan ini real, bukan sengkuni. Dan kita tahu kemarin saat kami berusaha menyatukan ini, membuat ini, banyak sekali sengkuni-sengkuni bermunculan, menyerang kami dan sebagainya agar Sobat Ngarit tidak bersatu. Dan saya lihat pun di bawah-bawah ini juga masih ada yang tapping dan mereka kayaknya mungkin anggota mereka. Dan itu kemarin kita mendata itu hampir 200 orang sengkuni yang terdata. Dan luar biasanya berat kami di situ, diserang luar biasa, bahkan kami dibuat VT-VT, bahkan di cloning akunnya dan sebagainya. Kayak sekarang ada akunnya Mas Bayu Sonepling di cloning. Oh iya itu iya. Mas Bayu kemarin telepon saya kemarin pagi, video call saya menyampaikan segala macamnya. Dan ini masih baru mungkin di Mas Bayu, tapi kami sejak 5 bulan yang lalu seperti ini. Bagaimana beratnya kami menyatukan Sobat Ngarit di sini. Gitu. Istri saya itu sudah dibikinkan VT sama sengkuninya Sobat Ngarit itu mungkin hampir 10 kali. Kami lihat, dari dulu kami lihat. Ya. Dan yang paling parah adalah kemarin itu ketika anak saya lahir, baru dapat 2-3 jam, itu anak saya digosipkan meninggal dunia. Iya. Ya nggak apa-apa, mungkin itu cara untuk ya Allah menaikkan derajat kita. Amin, mudah-mudahan dengan cara itu bisa semakin naik derajatnya. Ya. Selain itu juga sebenarnya gini, dari kejadian-kejadian yang terjadi kemarin tentang sengkuni apapun itu, tapi di situ kita bisa melihat bahwa Sobat Ngarit itu bukan kecil, luar biasa besarnya. Karena sengkuni nggak mungkin menyerang sesuatu yang kecil. Betul. Mereka nggak punya panggung. Mereka menyerang ini hanya ingin cari panggung. Nah, Sobat Ngarit luar biasa besarnya sehingga mereka berusaha mencari panggung nih Sobat Ngarit. Itu yang kami tangkap di situ. Tapi ya sejauh ini dari kemarin kalau ibaratnya ada 1.000 orang, sekarang mungkin tinggal 200 orang ibaratnya dari sengkuni-sengkuni itu. Kira-kira begitu. Ini yang harus saya sampaikan, Mas. Sebenarnya saya menyampaikan ini antara layak dan tidak layak ya. Saya nggak tahu karena kan saya nggak mau dianggap mempolitisasi. Cuma yang jelas Sobat Ngarit itu sudah dipandang loh Mas, sama Mas Buya, sama Mas Hakim, sama Mas Raffi Ahmad, Mas Eko Patrio, sama banyak sekali ya. Terus dari teman-teman kementerian, dari Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Ekonomi Kreatif itu sudah menganggap itu semua. Saya menyuarakan di Senayan, yang awalnya mereka juga nggak peduli, nggak tahu juga awalnya itu Sobat Ngarit apa. Cuma saya nggak peduli, udahlah saya sampaikan aja. Tapi kan sekarang sudah dianggap menjadi suatu komunitas dan keluarga yang besar, dan itu saya dihujat mati-matian, saya dihujat, saya dikata-katakan, katakanlah ya Sobat Ngarit yang besar, lainnya ditinggalkan. Tom Lee cuma mementingkan Sobat Ngarit doang. Terus kemudian saya dianggap bahwasanya fungsinya Sobat Ngarit apa, Yun apa ya nggak apa-apa. Orang lain menganggap seperti itu, cuma gambaran besarnya kami nanti Mas, bagaimana Sobat Ngarit juga ikut membantu untuk kemajuan daripada asta-citanya Pak Prabowo sama Mas Gibran, supaya menjadikan teman-teman yang mungkin masih belum pernah kerjaan untuk menjadi petani-petani muda, peternak-peternak muda, atau teman-teman UMKM muda. Mungkin saya sekarang diketawakan, sama ketika dulu, ketika saya umur 17 tahun, saya masih gembel. Saya umur 23 tahun, saya masih gondrong, masih gembel, masih pakai motor jelek. Ketika saya dulu itu ngomong ke teman, saya pengen jadi pengusaha, saya diketawakan. Ketika teman-teman saya sempat sharing bahwa
menjadi DPR seperti apa, bahkan saya dicaci maki ya, maksudnya bahwa dulu tuh jangankan saya menjadi pengusaha mas, mimpi jadi pengusaha pun saya nggak berani. Jangankan saya dulu berbicara mengenai DPR, mimpi jadi DPR kota kabupaten aja saya nggak berani. Siapa sangka hari ini saya menjadi sampai hari ini Mas Cemerlang. Dulu ya katanya Mas Ion adalah orang yang ya Ion ini paling cuma 1 bulan 2 bulan pun akan redup. Siapa sangka menjadi seperti ini. Betul. Dan mungkin yang terakhir lah, kehidupan ini kita nggak pernah tahu seperti apa. Siapa sih mas yang menyangka mas bahwa orang-orang Jawa Timur yang dulu itu manggung itu cuma bayaran 1 juta, 2 juta, 5 juta, sekarang bisa menjadi artis-artis top di Indonesia tanpa harus di panggung televisi. No one can tell everything about the future. Ya ini hidup itu penuh misteri. Bahkan orang yang bukan siapa-siapa pun bisa jadi apa-apa. 5 tahun lalu aja saya belum berani bermimpi jadi pejabat. 10 tahun yang lalu tuh mimpi saya masih sebatas pengen jadi pegawai pabrik mas. Siapa yang tahu dengan kehidupan seperti ini? Sekarang ini Ridho magang di tempat saya Delva Digital sama Anas. Masya Allah. Kita lihat spirit daripada Ridho. Jadi dia mulai belajar lah arti kehidupan seperti apa. Anas itu juga orang Madura mas, bukan orang Surabaya. Roni juga orang Jombang mas. Ya, dulu ada teman kita, sahabat kita namanya Gilga juga dari Madiun. Mas Jani Caknan juga dari Ngawi. Hasan itu juga bukan dari kota besar. Tapi siapa yang tahu? Saya bukan dari Surabaya. Saya dari Mojokerto mas. Kota kecil. Yang tanahnya sampai hari ini pun harganya cuma 200.000 per meter. Untuk menjadi saat ini, siapa yang nggak tahu? Nggak ada yang tahu masa depan seseorang mas. Benar-benar. Yang pasti luar biasa sekali apa yang disampaikan. Ya, saya harap ini bisa jadi motivasi untuk kita semua yang hadir di sini, terutama ke saya pribadi. Apa yang sampaikan seperti roda berputar, kita nggak tahu saat ini kita siapa, dan kita nggak tahu berikutnya kita nanti akan menjadi apa. Ini luar biasa motivasinya. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi yang baik ke teman-teman yang saat ini merasa dunia kayaknya mau runtuh, hidup sendirian dan sebagainya, agar ini bisa menjadi cambuk kembali untuk berdiri kembali, semangat kembali. Ya, terima kasih sekali untuk itu, Pi. Nanti sharing yang sharing yang sangat luar biasa sekali. Meskipun tadi Mas Cemerlang sempat dikata-katain, tapi bagi kami Mas. Siap nih. Oke, Mas Cemerlang, makasih. Siap, terima kasih. Doanya kita nanti DM-an ya. Ya, Pi, terima kasih banyak. Yang pasti apapun itu, Pi, kalau untuk kami sudah kebal sekali dengan hujatan, karena sudah sejak berbulan-bulan yang lalu, dan saat kita mulai merintis untuk membentuk Korwil ini banyak sekali hujatan, bahkan DM itu banyak sekali, bukan 1-2 tapi ratusan sampai sekarang, Pi. Jadi ini semua masih bisa kita amankan hati dan pikiran. Ya, gitu. Ya. Artinya teman-teman, sebagai penutup, ini Mas Cemerlang, habis ini saya paling live sendiri 5 menit, habis itu saya off. Mau itu bentuknya Korwil apa segala macam, kalau memang teman-teman nggak berkenan ya diganti aja namanya. Kemudian kalau memang nanti sekiranya teman-teman, artinya gini Mas Cemerlang, lebih baik kita itu membuktikan daripada kita itu berstatement. Kalau memang kemudian membentuk sebuah keluarga yang duduk sama rata di suatu tempat dan bisa menghubungi kontak person masing-masing orang yang berada di situ dan bisa membantu korban bencana alam,
membantu mendistribusikan sembako dan lain-lain kan akan lebih bagus, Mas. Ya, insya Allah. Siap. Oke. Ini yang pasti kita punya rencana, memang ada di Banten ada bencana alam longsor dan di sana ada sobat ngaritnya, itu sedang kami wacanakan, tapi kami bermain di balik layar, tidak di TikTok. Nggak apa-apa. Dirahasiakan. Oke, Mas. Artinya Oke. dengan adanya bendera sobat ngarit di sana dan kita memberikan bantuan itu suatu yang luar biasa. Dan teman-teman semua, Alhamdulillah. ya, selama memang tidak melanggar undang-undang, silahkan teman-teman untuk membawa bendera sobat ngarit dimanapun berada, terutama di tempat-tempat bencana alam. Jadi nggak masalah. Kalau memang itu FYP, kadang-kadang saya itu banyak loh Mas Cemerlang, saya itu transfer orang itu, ya saya ngasih kaos orang, transfer orang, tanpa saya expose, beberapa udah merasakan kok. Jadi buat teman-teman juga yang kadang-kadang bikin video-video yang bagus itu Mas, kadang saya DM, ya VT-nya FYP bagus, saya DM, saya kasih kaos ataupun saya kasih pulsa. Jadi sama lah spiritnya sama Mas Cemerlang, kalau ada sesuatu yang bagus pasti kan kita support. Ya, terima kasih banyak Pi. Motivasinya luar biasa. Ini jadi pelajaran buat kami dan untuk kami ke depannya. Makasih banyak. Saya izin turun. Sehat selalu. Salam untuk keluarga besar. Sehat-sehat untuk putri cantiknya. Ya, makasih Mas Cemerlang.